Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah belajar bahasa Arab. Baik, teman-teman semuanya, kita akan coba mempelajari bahasa Arab dengan cara yang mudah. Kita mulai dari sebuah kalimat yang bernama jumlah. Jumlah ini berarti kita buat definisi sederhana berupa kalimat. Nah, di mana kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu kan ada kalimat nominal, ada kalimat yang berisi kata kerja. Nah, kita lihat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, jumlah atau kalimat itu ada yang pertama adalah al-jumlatul fi'liyah. Jadi jumlah yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu kata kerja. Nah, di sini untuk al-jumlatul fi'liyah itu didefinisikan kalimat verbal, yaitu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi semuanya diawali dengan kata kerja. Makan, minum, belajar, pergi, tinggal. Nah, jika diawali dengan kata kerja, itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Yang kedua, jumlah dalam bahasa Arab itu ada yang namanya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu apa? Sederhananya, kita definisikan jumlah ismiyah itu kalimat nominal atau kalimat yang diawali dengan kata benda. Karena kan kita sudah belajar bahwa dalam bahasa Arab itu kalimat itu ada 3 macam. Ada al-kalimah yang pertama berupa isim, semua kata benda disebut isim. Yang kedua, kalimat itu ada yang termasuk kategori fi'il. Semua kata kerja termasuk fi'il. Dan yang terakhir ada yang namanya huruf. Nah, untuk huruf itu tidak menjadi bagian dalam jumlah. Huruf itu nanti akan melengkapi baik dalam jumlah ismiyah ataupun dalam jumlah fi'liyah. Jadi, jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada 2, jumlatul ismiyah wa jumlatul fi'liyah. Perbedaannya, fi'liyah berarti diawali kata kerja, al-jumlatul ismiyah diawali kata benda. Bisa juga selain kata benda, kata sifat, kemudian nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Baik, kita lihat di sini penjelasannya masing-masing. Untuk al-jumlatul ismiyah, di mana kata atau kalimat tersebut diawali dengan isim. Isim itu kan bisa diawali dengan kata benda. Nah, di sini definisinya dia termasuk kalimat nominal. Jadi, semua kalimat dalam bahasa Arab ketika diawali dengan kata benda, maka dia termasuk kategori jumlatul ismiyah. Ciri utamanya di sini bisa dimulai dengan isim. Jadi boleh dimulai dengan isim. Atau bisa juga kata sifat. Jadi yang jelas bukan kata kerja. Nah, strukturnya disebut dengan mubtada dan khobar. Jadi kalau dalam struktur bahasa Arab, kita kenal dengan nama istilah mubtada dan khobar. Nah, untuk memudahkan, kita berikan definisi dimulai dengan subjek dan predikat. Nah, jadi ini saja kita gunakan definisi yang sederhana. Jadi rumus yang sederhana. Jadi jumlatul ismiyah itu dimulai dari subjek dan predikat. Nah, tetapi yang perlu diingat, subjek itu menjadi sebuah isim. Oke, kita ambil contohnya di sini. Huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Nah, kita tahu bahwa kata huwa atau al-kalimatul huwa itu merupakan isim. Nah, ini merupakan kata ganti, isimnya isim kata ganti atau isim dhamir. Maka kata huwa Muhammadun itu termasuk kategori jumlatul ismiyah. Walaupun di sini huwa dan Muhammad termasuk keduanya adalah isim. Tapi fokusnya adalah dalam kalimat huwa Muhammad itu diawali dengan isim atau fi'il. Nah, karena dalam kalimat huwa Muhammad itu diawali dengan isim, maka kalimat huwa Muhammad termasuk kategori dari jumlah ismiyah. Jadi, mudahnya dalam bahasa Arab, dia Muhammad. Dia itu huwa, Muhammad, ya kita tulis Muhammad. Dia Muhammad. Kalau kita mau buat misalkan dia dokter, berarti huwa tobibun. Kalau kita mau bilang dia insinyur, huwa muhandisun. Dia guru, huwa mudarrisun. Seperti itu. Nah, kalimat-kalimat yang tadi disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, fokus kita sebetulnya bukan di masalah jumlah ismiyah, tapi bagaimana kita bisa membuat bahasa Arab sederhana saja. Dia Muhammad, dia dokter. Jadi dianya huwa, dokternya tobib. Jadi tidak ada grammar atau tidak ada aturan tertentu sebetulnya. Tinggal dicari terjemahan dari makna dia dan terjemahan dari lafaz. Kalau kita ambil contoh dokter, berarti terjemahan dari dokter dalam bahasa Arab itu apa?
Nah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, huwa syaribal ma. Huwa di sini artinya dia, syariba di sini minum. Nah, minum kan termasuk kata kerja. Alma di sini air. Nah, ini kalau kita mau buat kedudukan dalam bahasa Indonesia, huwa itu subjek, ini subjek berarti mubtada, syariba di sini kata kerja, predikat atau di sini disebut dengan khobar. Ini khobar, walaupun ini sebetulnya fiil ya. Alma di sini objek, jadi SPO. Nah, nanti bisa ditambahkan di sini keterangan. Wa syaribal ma, misalkan fil matbah. Dia minum air di matbah, di dapur. Nah, sama juga di sini. Wa Muhammad, dia Muhammad. Wa di sini subjek, Muhammad ini dianggap sebagai predikat. Atau bisa kita gunakan kata huwa Muhammad ini dengan formulasi diterangkan dan menerangkan. Diterangkan huwa, yang Muhammad menerangkan dia. Dia itu siapa? Nah, maka Muhammad menerangkan. Nah, sama ini pun huwa syaribal ma, walaupun di sini syariba di sini kata kerja, dalam bahasa Indonesia kan minum itu kata kerja. Tapi dalam bahasa Arab ini dikenal dengan khobar. Huwa syariba al-ma. Nah, huwa itu dia minum air. Dia berarti huwa, minum berarti syariba, air berarti ma. Jadi tinggal dicari saja dalam bahasa Arab terjemahan dari huwa apa, minum apa, air apa. Ya tinggal disambung saja. Seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya at-thalibu mujtahidun. Nah, at-thalibu itu dalam bahasa Indonesia siswa. Siswa mujtahidun rajin. Jadi kalau kita mau bilang siswa rajin, ya tinggal dicari siswa dalam bahasa Arab at-thalib. Rajin dalam bahasa Arab mujtahid. Jadi tinggal digabungkan at-thalibu mujtahidun. Misalkan kita ambil contoh yang lain. Muslim yang rajin, mujtahidun sungguh-sungguh. Lebih ke arah sungguh-sungguh ya. Misalkan guru yang rajin atau guru yang bersungguh-sungguh, atau misalkan dia guru. Dia adalah guru. Nah, maka kita bisa buat dia itu huwa, adalah guru, itu mudarrisun. Nah, ini kan berarti kalimatnya kalimat ismiyah atau kalimat nominal. Jadi kalau kita mau buat dalam bahasa Arabnya huwa mudarrisun. Nah, seperti itu. Ini subjek, ini dianggap predikat. Ini disebut dengan mubtada, ini disebut dengan khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini diterangkan, ini menerangkan. Seperti itu. Kalau mau ditambahkan SPK misalkan, pakai keterangan, ya tinggal ditambah huwa mudarrisun fi madrasati. Nah, dia adalah guruku di sekolahku. Dia adalah seorang guru di sekolahku. Ini menjadi keterangan fi madrasati. Seperti itu. Kalau kita mau buat misalkan pakai kata kerja, misalkan makan. Nah, makan dalam bahasa Arab itu akala. Akala. Kalau kita mau bilang misalkan Muhammad makan ikan di dapur, berarti Muhammad, kalau kita mau buat Muhammad makan ikan di dapur misalkan. Ya tinggal kita buat Muhammad, bahasa Arabnya Muhammad. Makan, bahasa Arabnya akala. Ikan, bahasa Arabnya as-samak. Di dapur, fi dapur matbah. Nah, matbah. Salah ya, matbahnya seperti ini. Matbahun. Matbahun. Nah, ini ya. Ini to harusnya. Matbah. Jadi, tinggal diterjemahkan saja. Nah, yang berikutnya, ini untuk jumlah
fi'liyah. Nah, ini definisinya. Definisinya untuk jumlah fi'liyah, dia diawali kata kerja. Jadi semua kalimat yang diawali kata kerja termasuk jumlah fi'liyah. Kemudian cirinya diawali kata kerja diikuti oleh pelaku. Berarti rumusnya kalau dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja, kemudian subjek, baru objek atau keterangan, PSOK. Kalau yang tadi jumlah ismiyah, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau yang fi'liyah terbalik, predikatnya di depan. Nah, strukturnya ini kalau yang tadi ismiyah, strukturnya mubtada dan khobar. Nah, kalau yang fi'liyah, strukturnya predikat, kemudian subjek, kemudian objek. Nah, predikat disebut dengan fi'il, subjek disebut dengan fa'il, objek disebut dengan maf'ulun bih. Nah, seperti itu. Nah, untuk penjelasan ini kita lewati saja dulu. Kita gunakan bahasa Indonesia saja dulu untuk memudahkan predikat, subjek, dan objek. Nah, pakai rumus yang ini. Nah, kita lihat contohnya. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba itu menulis. Nah, ini kan kalau kita lihat kamus menulis bahasa Arabnya kataba, jadi tidak mengalami perubahan. Kataba Muhammad, Muhammad ya Muhammad. Kataba Muhammad ad-darsa. Pelajaran. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara betul dalam bahasa Indonesia berarti Muhammad telah menulis pelajaran, atau kalau dalam bahasa Arab dibalik, kataba Muhammad, jadi predikannya di depan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, Muhammad telah menulis pelajaran. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau menerjemahkan kataba Muhammad, bisa kita buat telah menulis Muhammad pelajaran. Itu juga boleh. Kemudian yang berikutnya, syariba Ahmadu alma. Berarti syariba itu minum, tapi kita berikan tambahan waktu, menyatakan waktu, telah minum Ahmad. Jadi ini sebetulnya maknanya telah minum. Telah minum Ahmadu, Ahmad. Kalau kita mau ikuti, telah minum Ahmad alma, air. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan dari syariba Ahmadu. Kalau kita mengikuti formula fi'il, subjek, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Akala Umar as-samak, berarti makan. Kita berikan waktunya agar tahu ini bermakna telah atau bukan. Telah makan Umaru, berarti Umar, as-samak, ikan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita terjemahkan Umar telah makan ikan. Tapi dalam bahasa Arab, telah makan Umar ikan. Maksudnya sama saja, Umar telah makan ikan. Nah, kurang lebih begitu untuk jumlah dalam bahasa Arab. Jadi pada dasarnya hanya ada dua, jumlatul ismiyah wa jumlatul fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali isim, jumlah fi'liyah diawali kata kerja. Jadi kalau dalam part sebelumnya kita pernah belajar hadza kitabun, berarti ini jumlah ismiyah. Hadza ini subjek, kitabun predikat, atau hadza ini diterangkan, kitabun menerangkan. Seperti itu. Baik, kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.